Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pemisahan siklon. Untuk kelompok dari kelompok 7 itu beranggotakan yang pertama ada Zawiyah, Cindy Angelina, saya sendiri Alfa Agustian Purnama, Angelia Butar-Butar, Nurul Zikra Yartinova, dan Tri Agustina. Mungkin lanjut saja ke pemaparan materi terkait pemisahan siklon yang akan dijelaskan oleh Nurul. Pak Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemisahan siklon. Siklon sendiri adalah jenis pemisahan inersia yang bekerja secara mekanis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh aliran gas. Siklon pemisah terdiri dari ada dua tipe, yaitu jenis pertama diklasifikasikan berdasarkan penggerakan fluida yang masuk, yaitu tipe radial dan aksial. Kedua, yaitu tipe yang menghasilkan gaya sentrifugal pada putaran tinggi, melemparkan partikel ke dinding silinder dan kerucut, kemudian meluncur ke bawah menuju ruang pengumpulan. Sentrifugal separator ini sendiri memiliki jenis, yaitu yang pertama jenis peralatan pengumpulan debu yang paling banyak digunakan. Yang kedua, gas berdebu masuk silikon dengan kecepatan tinggi arah tangensial sehingga berputar dalam silikon. Yang ketiga yaitu partikel debu terlempar ke dinding karena gaya sentrifugal lalu jatuh ke bawah. Yang keempat digunakan untuk memisahkan partikel sampai dengan 5 bahkan 0,5 jika terjadi algoritma. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilakan. Baiklah, saya akan membahas tentang prinsip kerja separator siklon. Prinsip kerja dari siklon adalah terdapatnya kumpulan partikel dan gas yang masuk dalam arah tangensial ke dalam siklon pada bagian puncaknya. Yang kedua, kumpulan gas dan partikel ditekan ke bawah secara spiral karena bentuk dari siklon. Gaya sentrifugal dan gaya inersia menyebabkan partikel terlempar ke arah luar, membentur dinding dan kemudian bergerak turun ke dasar siklon. Yang ketiga, dekat dengan bagian dasar siklon, gas bergerak membalik dan bergerak ke atas dalam bentuk spiral yang lebih kecil. Keempat, gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Kelima, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas dari siklon melalui pusat yang bertekanan rendah. Yang keenam, gas yang bersih keluar dari bagian puncak siklon, sedangkan partikel keluar dari dasar siklon. Seperti pada gambar di sebelah, yaitu ada komponen-komponen dari siklon tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy yang telah menjelaskan mengenai prinsip kerja dari separator siklon. Itu mungkin didapat juga kita lihat pada gambar, itu ada beberapa kumpulan partikel dan gas yang masuk ke dalam arah tangensial ke dalam siklon di bagian puncaknya. Mungkin materi selanjutnya terkait jenis-jenis dari separator siklon akan dijelaskan oleh Tri Agustina. Pada Tri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah jenis-jenis separator siklon. Ada dua jenis-jenisnya, yaitu hidrosiklon dan multisiklon. Yang pertama ada hidrosiklon. Hidrosiklon adalah suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan padan atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponennya. Hidrosiklon bekerja dengan cara memutar zat yang dimasukkan di dalam ruang dalam yang berkontur. Material yang lebih berat dialirkan ke bawah melalui jalur spiral di sepanjang dinding ruangan. Sementara material yang lebih ringan diarahkan ke ruang penampung di bagian atas. Kemudian yang kedua ada multisiklon. Ketika harus menangani volume gas dalam jumlah yang besar dan efisiensi yang tinggi, maka digunakan beberapa siklon dengan diameter kecil yang biasanya dipasang bersama membentuk multisiklon. Dan dapat sama-sama kita lihat pada gambar di bawah. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tri yang telah menjelaskan mengenai jenis-jenis dari separator siklon.
Mungkin materi selanjutnya terkait dari faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari separator siklon dan keunggulan dari separator siklon akan dijelaskan oleh Angelia Butar-Butar. Pada Angel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, faktor-faktor Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja separator siklon. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja separator siklon, yang pertama ada dimensi siklon pemisah, sifat fisik gas, dan kondisi operasi. Sifat fisik tersebut adalah densitas dan viskositas gas. Kondisi operasi meliputi suhu, kecepatan masuk dari gas, dan geometri siklon. Suhu gas yang masuk ke peralatan perlu mendapat perhatian karena penurunan suhu dapat menyebabkan penggumpalan senyawa yang terkondensasi sepanjang saluran pipa dan peralatan lainnya. Yang kedua, kerusakan mekanik dari siklon. Yang ketiga, penyumbatan unit disebabkan endapan debu. Dan yang terakhir, penggunaan yang berlebihan biasanya disebabkan oleh abrasi. Selanjutnya, keunggulan dari separator siklon. Adapun keunggulannya, yang pertama, desainnya sederhana, tidak mahal, biaya pemeliharaan rendah, dan kemampuan beradaptasi untuk berbagai kondisi operasi seperti pada suhu dan tekanan yang tinggi. Kekurangan dari siklon adalah efisiensinya rendah dan biaya operasi tinggi karena tingginya pressure drop. Siklon digunakan sebagai pengumpul awal atau pre-collector, pelindung alat pengendali partikulat efisiensi tinggi seperti fabrik filter, electrostatic precipitator. Tidak cocok digunakan bagi industri yang mengemisikan partikulat basah karena dapat terkumpul di dinding siklon atau di inlet spinner furnace. Pada dasarnya, separator siklon merupakan alat pemisah debu. Contoh dari pengaplikasian separator yaitu pada pemisahan beras, bekatul, dan sekam. Dikembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Angel yang telah menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi dari kerja separator siklon dan juga ada juga gimana sih keunggulan dari separator siklon itu sendiri. Mungkin selanjutnya itu ada terkait contoh soal mengenai separator siklon yang akan dipaparkan penjelasannya oleh Zawiyah. Kepada Zawiyah dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya itu salah satu contoh perhitungan untuk mencari faktor skala dari desain separator siklon. Di sini ada contoh soalnya, bisa teman-teman baca. Nah, itu di sini ada diketahui density partikel yaitu ada 2.500 kg meter kubik. Kemudian ada essential gas nitrogen sekitar 150 derajat Celcius. Kemudian pada tabel bisa dilihat itu ada partikel size-nya dalam mikrometer, kemudian persentase berat yang hilang. Oke, lanjut. Oke, karena pada tabel tadi diketahui sekitar 30% partikelnya berukuran di bawah 10 mikrometer. Maka desain untuk separator siklonnya perlu ditingkatkan lagi untuk recovery-nya. Yang pertama itu kita hitung dulu flow rate-nya. Flow rate atau laju alur volumetrik dapat dihitung menggunakan rumus volumetric flow rate dibagi dengan banyak detik per jam. Pada soal kali ini didapatkan laju alirnya itu 1,11. Kemudian kita cari kecepatan inletnya dalam kecepatan 15 meter per sekon. Maka akan didapatkan luas saluran inlet dari perbandingan laju alir volumetrik per laju alir linear. Maka didapat area saluran inletnya yaitu 0,07 meter kuadrat. Kemudian yaitu duct area, di mana duct area itu diameter siklon standar dan diameter siklon rancangan. Yang pertama kita cari dulu diameter siklon standar, yaitu dapat diketahui rumusnya yaitu 0,5 dc dikali 0,2 dc sama dengan aliran saluran
area saluran inlet. Nah, didapat diameter siklon standar yang pertama yaitu 0,837. 0,837 meter ini setara dengan 0,203 meter. Kemudian kita mencari diameter siklon rancangan. Kita cari dulu yang pertama area duct inletnya, kemudian didapat nilainya itu 0,0185 meter kuadrat. Kemudian dapat dicari lagi 0,5 DC dikali 0,2 DC sama dengan area duct inletnya. Kemudian kita dapatkan diameter siklon rancangannya sebesar 0,43 meter. Nah, hasil yang telah kita ketahui tadi dapat kita masukkan ke dalam rumus faktor skala. Di mana rumus faktor skala dapat teman-teman lihat pada slide. Di sini ada beberapa ketetapan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu seperti laju alir siklon standar. Tadi high efisiensinya ada 223 meter kubik per jam. Kemudian high throughputnya ada 669 meter kubik per jam. Kemudian untuk perbedaan densitas padatan dan gas siklon standarnya ada 2000 kg per meter kubik. Kemudian viskositas gas siklon standarnya pada 1 atm dan 20 derajat Celcius yaitu 0,018 mN. Kemudian kita cari densitas gas nitrogen. Ini dicari dengan cara rumus molekul. Didapat densitas gas nitrogen pada suhu 150 derajat Celcius yaitu 0,081 kg per meter kubik. Selanjutnya yaitu mencari viskositas gas nitrogen. Nah, viskositas gas nitrogennya yaitu ada 0,023. Nah, dari rumus faktor skala tadi kita dapat faktor skala dari desain rancangan separator siklon yaitu 1,42. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dawi yang telah memaparkan mengenai contoh soal dan juga gimana cara penyelesaian dari separator siklon ini sendiri. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan terkait materi pemisahan siklon. Mungkin kami dari kelompok 7, jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.